Siap memenangkan Prabowo dan Mas Gibran satu putaran? Siap memenangkan Prabowo Gibran? Ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketum kita, Bapak Don Muzakir, selaku Ketua Umum Tani Merdeka. Tepuk tangan buat Bapak Don Muzakir. Beliau sudah keliling seluruh Indonesia untuk pergerakan Tani Merdeka dan Papera, dan luar biasa dia sering sekali di Jawa Tengah ini menjadi fokus dari Tani Merdeka dan Papera, sehingga beliau bolak-balik di Jawa Tengah. Walaupun beliau kesibukannya luar biasa, alhamdulillah hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tepuk tangan sekali lagi buat Pak Don Muzakir. Namanya manusia kadang ngantuk karena malamnya sudah tidur dan lain sebagainya. Mohon kepada semua saja yang ada di Kordes di desa masing-masing tetap ikut membantu mengawasi, karena kita harus saling kerjasama, kita saling mengingatkan, kita saling membantu demi suksesnya Bapak Haji Prabowo Subianto. Tani Merdeka Wonosobo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Minta selaku anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, sekaligus Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Kabupaten Wonosobo. Yang saya hormati Mas Yandi selaku Ketua Tani Merdeka Kabupaten Wonosobo. Yang saya hormati 11 Korcam, Kordes, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Kita tidak kepingin Tani Merdeka ini menjadi organisasi papan nama, menjadi organisasi pengurus yang hanya diurusin 15 orang. Kita kepingin Tani Merdeka ini mengakar. Ada yang diurusin adalah para petani, para masyarakat, para kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok KWT. Itu tugas kita mengurusin, yaitu ada di desa-desa. Makanya lahir posko-posko Tani Merdeka di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Palembang, di Medan. Kita lahirkan posko-posko Tani Merdeka ini. Posko-posko ini harus kuat, harus mampu merangkul masyarakat yang ada di setiap desa. Itu tugas posko Tani Merdeka. Membangun posko sebuah organisasi sampai ke akar rumput ke desa bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Membutuhkan energi yang sangat luar biasa, membutuhkan jaringan yang sangat besar, membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi alhamdulillah, saya selaku Ketua Umum Tani Merdeka mengucapkan terima kasih kepada Kordes-Kordes, Korcam-Korcam atau maupun pengurus DPC yang ada di Wonosobo. Terima kasih telah bersama kita, bersama kami, bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka menyukseskan pemilu 14 Februari nanti. Pak Prabowo menyampaikan di depan para pengusaha, di depan Kadin waktu itu, Kadin Kamar Dagang Indonesia yang diisi adalah oleh para pengusaha, menyampaikan sebuah negara, majunya sebuah negara, bangkitnya sebuah negara, hancurnya sebuah negara itu ditentukan oleh pangan dan petani. Percaya? Percaya? Saya juga percaya. Banyak negara-negara hari ini diakuinya memperebutkan pangan, masyarakatnya kelaparan karena negara tidak ada pangan. Makanya Pak Prabowo bersama Mas Gibran ke depan akan mensejahterakan para masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan masyarakat lainnya. Pak Prabowo menginginkan ke depan Indonesia ini menjadi lumbung pangan dunia. Menjadi lumbung pangan dunia tidak cukup dengan port estate yang sudah dibangun di Kalimantan, yang sudah dibangun di Sulawesi, yang sudah dibangun di Sumatera. Petani yang ada di desa-desa wajib disejahterakan juga, kata Pak Prabowo. Makanya nama Tani Merdeka ini diberikan oleh Pak Prabowo sendiri. Namanya Tani Merdeka. Tani Merdeka ini ke depan kita akan menjadi sebuah organisasi petani yang membela para petani. Siap? Kita membentuk posko Tani Merdeka yang ada di Indonesia. Kepentingan kita ke depan adalah setelah Pak Prabowo
dan Mas Gibran dilantik, kita sebagai Kordes, Korcam yang ada di desa harus mampu mengawal dan menjalankan program-program Pak Prabowo. Ya? Ya. Apa yang kita sampaikan sekarang di tengah masyarakat ke depan harus kita jalankan. Minimal tidak 100% berjalan, minimal 50% yang berjalan. Sudah, alhamdulillah. Itu tugas kita. Tugas kita ke depan sebagai organisasi Tani Merdeka harus mampu menjawab setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani. Pak Prabowo menyampaikan pupuk, pestisida, benih langsung ke petani. Kenapa tiga hal ini penting? Karena setiap petani setelah menggarap lahan, para petani membutuhkan bibit. Setelah tanaman mulai tumbuh, membutuhkan pupuk. Susah nggak pupuk? Makanya slogan kita, kartu tani hilang, pupuk gampang, petani senang. Setelah kita berikan pupuk, kita membutuhkan pestisida. Makanya Pak Prabowo ke depan itu menjadi prioritas. Pak Prabowo sampaikan, di saat beliau setelah dilantik jadi presiden, hal yang pertama yang akan beliau sampaikan adalah menyangkut persoalan petani. Pak Prabowo sampaikan di depan para pengusaha kamar yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia Kadin, jangan mengambil keuntungan dari subsidi pupuk para petani. Jadi banyak sekarang yang subsidi pupuk, banyak orang bermain, betul? Banyak yang bermain. Hari ini kita gesek kartu tani, ada jatah kita 1 ton, besok kita datang lagi kosong, habis permainan. Yakinlah Bapak Ibu, yakinlah Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang tergabung dalam organisasi Tani Merdeka, yakinlah Pak Prabowo bersama Mas Gibran ke depan akan melakukan terobosan-terobosan yang bermanfaat bagi petani dan seluruh rakyat Indonesia. Hari ini banyak negara atau antek-antek asing yang ada di Indonesia mengambil produk pertanian, mengambil produk kehutanan, mengambil produk pertambangan dengan harga murah. Setelah mereka beli dengan harga murah, mereka bawa ke negaranya, memproduksi menjadi suatu barang, bawa ke Indonesia, dipaksa kita untuk membeli mahal. Makanya Pak Prabowo bersama Mas Gibran akan komit harus dilahirkan banyak pabrik-pabrik di Indonesia ini agar daya beli, daya jual terjangkau oleh masyarakat. Itu konsep Pak Prabowo ke depan. Nih, makan siang gratis, susu gratis, anak sekolah santri. Ini banyak yang ngejek ini. Kalau lihat di media sosial kan banyak yang ngejek ini. Orang-orang yang mengejek program ini, orang-orang yang tidak pernah kelaparan, orang-orang yang tidak pernah dilahirkan dari keluarga miskin. Betul? Pak Prabowo percaya, saya pun percaya, kita semua percaya. Belum tentu tetangga kita, saudara kita bisa makan sehari 3 kali. Percaya? Belum tentu. Makanya program makan siang gratis ini perlu untuk investasi ke depan 20 tahun, 15 tahun ke depan, agar anak-anak kita mampu bersaing dengan anak-anak negara lain. Mantap. Jepang sudah melakukan hal demikian. Beberapa negara sudah melakukan. Anak sudah belajar, pulang sekolah tidak makan, apa yang diajarin oleh guru di sekolah pasti tidak terserap ke pikiran anak-anak. Ini program ini sangat bagus, sangat baik. Minimal ibu-ibu kita menghemat anggaran. Kan begitu, menghemat anggaran. Dan saya yakin tidak semua rumah bisa makan sehari 3 kali. Mudah-mudahan kita yang ada dalam ruangan ini bisa makan sehari 4 kali maupun 5 kali. Amin. Saya berharap kepada semua Kordes Tani Merdeka maupun pengurus Tani Merdeka, jangan pernah memfitnah, mencaci maki, menjelekkan kandidat-kandidat lain. Semuanya sama. Semua adalah putra-putra terbaik bangsa. Semua ingin berbuat untuk Indonesia.
Di antara dua kandidat yang paling terbaik adalah Bapak Prabowo Subianto. Itulah yang kita perjuangkan dan kita solidasi kepada masyarakat. Itu ya. Jangan memfitnah, jangan mencaci maki. Tidak ada agama pun di dunia ini memerintahkan umatnya untuk memfitnah dan mencaci maki. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Kami Merdeka. Kami Merdeka. Terima kasih. Semangat. Mohon doanya. Depan kita harapkan Tani Merdeka ini menjadi sebuah organisasi kekuatannya para petani, kaum tani, buruh tani, nelayan dan para peternak menjadi kekuatan sendiri di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyatri Kordes Lamarkasian. Tani adalah soko guru negoro. Apabila taninya meletu, saya kira negara juga akan meletu. Biayanya oke, ora payu, sing akhire meletu negarane rakyatnya miskin. Kapan kita akan sejahtera? Pulau Bali angger jadi kami wis biaya mengoke tekan adol meletu jadi miskin malih. Ini perkenalkan, nama saya Orang Jono dari Korjam Kertek. Pupuk, bibit dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk petani mau disalurkan langsung ke petani. Kami mohon Pak, ini sebagai petani, ini selama ini merasa terdolimi Pak, baik itu pupuk atau produk-produk yang lain yang dibutuhkan oleh petani. Mohon kelak apabila Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah menjadi presiden dan wakil presiden, kami mohon pupuk dan produk-produk lain yang dibutuhkan petani supaya disalurkan langsung ke petani, jangan lewat pedagang atau distributor atau yang lain-lainnya Pak. Kami Korjam maupun Kordes siap menampung dan menyalurkan langsung ke petani Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mengambil peran itu ke depan. Siap? Ya. Agar petani-petani kita bisa mengakses pupuk dengan gampang. Makanya Kordes-Kordes ini ke depan harus menjadi kantornya para petani di setiap desa. Persoalan seperti ini ke depan, kita Tani Merdeka harus mampu merangkul semua kelompok yang ada di desa-desa. Ya, siap ya? Ya. Jangan mentang-mentang kita di garda terdepan perjuangan Pak Prabowo, kelompok lain nggak kita rangkul. Semua harus kita rangkul. Karena untuk menyelesaikan persoalan petani ini tidak cukup dengan kita aja. Kita harus merangkul semua orang yang mengerti tentang pertanian. Siap ya? Kedua adalah pertanyaan Bapak Kordes tadi tentang daya serap. Setelah kita capek-capek menanam, akhirnya tidak ada yang membeli. Pak Prabowo ke depan akan mengaktifkan kembali yang namanya Bulog. Yang hari ini Bulog hanya mencari keuntungan, bukan menyerap hasil panen. BBM ada Bulog, ada RNI, ada Berdikari, banyak perusahaan-perusahaan BBM yang berbasis pertanian pangan. Ke depan akan kita serap semua produk hasil pertanian. Itu janji Pak Prabowo dan akan dikerjakan oleh Pak Prabowo. Kami, Sri Kandi Tani Merdeka Kabupaten Wonosobo, siap mendukung dan memenangkan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029. Prabowo Gibran.
Ya, acara hari ini adalah cek posko seperti yang saya sudah jalankan 15 hari yang lalu. Saya untuk mengecek pordes-pordes yang sudah kita bentuk di Jawa Tengah. Ini ada 7.200 posko yang sudah terbangun di setiap desa. Wonosobo ini ada 240 posko di desa yang sudah kita bangun. Posko ini akan menjadi sebuah kekuatan pemenangan Pak Prabowo Gibran yang ada di setiap desa, dan kita posko ini kawan-kawan yang ada di desa untuk mengawal proses 14 Februari nanti. Begitu. Kalau terkait tadi Pak keluar dari petani, ada pupuk, kemudian ada penyerapan. Ini kan persoalan pupuk ini kan sangat luar biasa kendalanya. Jadi Pak Prabowo ke depan bersama Mas Gibran komit akan menyelesaikan persoalan pupuk pestisida benih langsung ke petani. Jadi ke depan tidak perlu lagi mengakses pupuk, harus pakai kartu tani. Jadi ini akan menyengsarakan para petani. Tidak semua petani kita bisa menggunakan kartu tani. Jadi Pak Prabowo komit pupuk bisa diakses oleh semua masyarakat, mau dia ibu-ibu rumah tangga, mau dia tidak punya ladang sawah, tapi dia punya sedikit perkebunan di belakang rumahnya, dia bisa mengakses pupuk. Ini akan dijalankan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Termasuk masalah menyerap hasil panen para petani. Ini hilirisasi industri paling penting untuk menyerap hasil-hasil panen petani agar harganya dapat stabil, harga beli stabil, harga jual pun akan terkontrol dengan stabil agar masyarakat tidak resah dengan kenaikan harga barang begitu. Satu lagi Pak Don, gimana pertemuan kelompok tani di Wonosobo ini? Ya luar biasa nih Wonosobo, yang seperti kita harapkan, seperti juga di daerah-daerah lain, di Boyolali, di wilayah-wilayah lain sangat luar biasa. Ini menjadi kekuatan, kita yakin dan saya yakin Wonosobo ini bisa menang Pak Prabowo di angka 60% lebih. Amin. Bisa 65% lebih menang. Amin. Kita sudah menelusuri ini kawan-kawan kita dari Pordes ini lagi berbagai macam desa hadir pada hari ini. Luar biasa. Terus tadi melibatkan Sri Kandi dan emak-emak seperti apa? Ini kan ada emak-emak ini, ibu-ibu yang notabene adalah kita lihat beberapa lembaga survei. Ini ada yang masih bingung dalam menentukan pilihan, sekitar kalau nggak salah saya 16% lah. Ibu-ibu ini ibu-ibu juga sangat berpengaruh dalam proses pemilu untuk mengajak masyarakat lain, karena ibu-ibu ini kan suka ngomong. Jadi pasti orang yang diajak oleh seorang wanita itu akan menuruti minimal. Ini kita juga siapkan Sri Kandi nanti juga yang akan mengawal TPS kita, suara-suara Pak Prabowo yang ada di setiap desa. Jadi kita pasang berlapis-lapis saksi yang ada di TPS kita begitu. Luar biasa ini, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.